Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di an'ama bil madil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ba'du. Jamaah sholat maghrib dan buka bersama rahimahullah. Alhamdulillah atas nikmat rahmat kita semuanya, diberi nafas ya oleh Allah untuk bisa bersama-sama bersilaturahmi di tempat yang mulia ini, agar kita semua menjadi umat yang mulia juga ya. Salah satu ciri umat yang mulia adalah umat yang selalu mentaati seluruh perintah Allah dan Rasul dan menjauhi seluruh larangan Allah dan Rasul ya. Sehingga kita menjadi umat yang takwa, yang mulia kelak di hadapan Allah Ta'ala. Salat dan salam tentu juga kita sanjungkan kepada junjungan kita Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang memberikan pedoman dua pusaka. Pedomannya, jika kita mentaati seluruh isi dua pedoman tadi itu, maka dijamin kelak akan termasuk yang bisa minum di air telaga haud atau telaga Al-Kautsar. Ketika manusia digiring sebagian ke neraka ya, dan sebagian ke surga ya. Kemudian kita tentu berharap yang digiring masuk ke surga ya, tidak masuk yang lain ya. Itu yang kita harapkan. Oleh itu, apa yang kita lakukan di dunia ini nanti akan tercermin di akhirat, akan tercermin. Orang yang suka ngaji, suka bermajlis akan kembali di sana bermajlis. Bermajlis itu kita akan ketemu seperti ini, mungkin lebih banyak ya, gabungan dengan umat lain ya, gitu ya. Tapi ketika di dunianya tidak pernah bermajlis, tidak bersilaturahmi, tidak ngaji, maka di sana pun akan tertekan, tersiksa ya. Tidak ada tempat untuk berlindung ya. Itu sudah dapat dipastikan ya. Oleh itu, salah satu bentuk ketaatan kita pada Allah dan Rasul malam ini saya saksikan tentang implementasi zakat, infak, sedekah. Bisa mana? Hadir? Bisa belum hadir ya? Ya. Ya, saya yang usul zakat, infak, sedekah Bu Ida. Tapi Bu Hepta ada ya? Oh, lagi di Salatiga. Lagi di Salatiga. Oh, tidak. Suruh ngecek Ya. istri mudanya. Ya, oke. Suruh ngecek calonnya. Ngabrak. Baik-baik yang sudah hadir ya. Kita banyak dialog diskusi ya Bu ya. Sebelum saya terjemahkan uraikan zakat infak sedekah di mana kelirunya, saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak semuanya ini termasuk ahli zakat infak sedekah. Amin ya. Saya akan tes dulu. Siapa ibu yang suka bayar zakat? Semua.
Kemudian zakat, infak, sedekah. Zakat dulu. Ada ibu? Bu berapa ya? Saya nggak hafal ini ibu. Ya hafal Bu Ida sama Bu Eba. Ada bukan sono tuan rumah. Bu, kalau sekarang udah pensiun, nggak dipotong berarti bayar sendiri. Oh, nggak ya. Yang ada ya kira-kira yang hadir ini yang bayar langsung kepada pihak menerima. Yang kita maksudnya zakat mal. Kalau yang kita kan berkaitan dengan promotor. Zakat mal, bulan bayar langsung kemana? Ke saudara atau orang-orang yang membutuhkan. Jadi bukan ke panti asuhan atau anak yatim. Iya, bagus sekali ya. Adakah yang bayar tempat asuhan? Pada saat yatim itu? Adakah kira-kira atau tempat rehabilitasi anak cacat? Ya. Jadi ada beberapa itu yang pernah saya jumpai. Setiap tahun dia mengumumkan pendapatannya, kemudian menyisihkan 2,5% tarif zakat, ya, haulnya satu tahun, ya. 2,5% itu dia kumpulkan, so ibu itu kalau dia punya warung macam, kira-kira mencapai sekitar 3 jutaan, ya. Rutin dia mengumpulkan itu dan dibayar langsung kepada panti asuhan anak yatim, ya. Tuh. Nah, kasus seperti ini sering terjadi, ya. Kemudian juga ada pengusaha yang merasa depan rumahnya itu panti rehab anak-anak cacat yang mental, maka itu disantuni dengan zakat. Banyak terjadi seperti itu. Lalu hukumnya bagaimana? Hukumnya menurut dalil Quran atau bah 60. Kalau atau bah itu nggak berbagai bismillah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim, ya. Meskipun mulai dari tengah bahasanya a'udzubillahiminasyaitonirrajim, bukan bismillah. Innama shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya zakat seperti yang dimaksud ayat itu adalah zakat. Innama shadaqatu lil fuqara. Zakat itu untuk fukor, untuk orang-orang fakir, orang masakin, orang-orang miskin. Wa amil zakat berarti orang-orang yang menerima zakat ibu. Mereka amal amil masjid misalnya. Masjid Baitur Rahman atau Istiqomah, Istiqomah itu menerima ambil zakat dari semua orang, berarti mereka ambilnya akan bagian. Mereka juga berhak ambil zakat itu tidak berhak atas 1/8. Yang keempat, mu'alaf qulubuhum, orang-orang mu'alaf yang dibujuk rayunya dan dia masuk Islam, terbaik Islam. Wahbi rikob, yang kelima, rikob apa rikob? Rikob adalah budak, ya. Budak yang memang dia tersandera. Apakah masih ada di dunia? Oh, banyak. Ya kita nggak mau tahu saja, banyak. Kalau ada rumah tinggi-tinggi nggak pernah dibuka pintunya, nggak berpeluang masuk, itu termasuk budak. Kerja 24 jam, tersiksa, ya, itu budak. Maka sehingga terjadi begitu buka dia lari gitu lah, lari kemudian tak berhubungan dan dia dibawa kepada petugas dan akhirnya rumah atau yang masih banyak dihukum, ya. Budak banyak terjadi di komplek-komplek, maaf ya, komplek-komplek yang basinan, di daerah gang pinggir, gang tengah,
mana gitu ya, Taramas, Kubel, seperti itu ya. Wahbi Horim apa Horim? Itu Horim adalah orang yang punya hutang, tapi untuk kepentingan dakwah. Hutang untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan mencari ilmu, dia hutang, ya. Itu perlu dijelaskan dengan zakat tadi itu. Ya. Wahbi Sabilah yang nomor 7, Sabilah, wa Ibnu Sabil yang nomor 8. Sabilah itu adalah orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah, ya. Misalnya apa? Misalnya takbir masjid, dia membuat panitia, akan membuat pondok pesantren, ini pasti sabilillah. Ada sekelompok orang perkumpulan ingin mendirikan musola untuk pondok pesantren, itu juga sabilillah. Ya. Lain dengan Ibnu Sabil. Apa Ibnu Sabil? Ibnu Sabil adalah orang-orang yang melakukan perjalanan jauh dalam rangka berdakwah dan kehabisan bekal. Nah, dengan Pak Wanti ini yang suka pergi jauh, ya. Kemudian kehabisan bekal, ya. Ini berhadiahkan, ya. Pak Wanti berhadiahkan. Ya. Bahasanya berapa? Semua dibagi 1/8. Karena asnafnya yang itu untuk 8 asnaf, ya, atau 60, ya. Terus saya tanya, atau yatim piatu di mana Pak? Yatim piatu nggak ada di situ, gitu. Kira-kira gimana Ibu? Yatim piatu diapain ini? Kok nggak ada 8 asnaf, nggak ada yatim piatu? Karena mereka juga kasih lah, gitu. Ya. Yatim piatu itu dicontohkan Nabi harus tidak hanya sekedar diberi zakat atau sedekah, tapi Nabi katakan pelihara anak yatim. Di mana kau tempat dengan ada yatim, pelihara. Kalau dipelihara itu berarti dihidupi, lahir batin, diangkat dari anak setidaknya, atau bahkan panti asuhan, dihidupi dia dari kecil sampai dewasa. Untuk dia mandiri. Ya, mandiri. Itu perlakuan Islam terhadap yatim piatu, ya. Maka banyak berdiri panti asuhan yatim piatu karena dia nggak berzakat, ya, tapi dia berhak sedekah, ya. Nah, sekarang zakat itu status fikihnya bagaimana? Wajib, ya. Zakat itu statusnya wajib. Kalau orang yang punya penghasilan minimal 1 tahun itu sebesar 85 gram emas, ya, wajib zakat 2,5%, ya, 85 gram, ya, 2,5%. Atau di bulanan berapa? Bulanan berarti kalau gaji bulanan bersih itu kira-kira mungkin berapa? 5 juta? Bersih, ya, dari potong bersih, maka 5 juta itu potong berasa boleh. Jadi zakat boleh, tidak nunggu sahur, tidak nunggu haul, tapi tiap bulan boleh cicil zakat, ya, boleh berasa persen. Daripada nanti akhir tahun malah habis, boleh bulan duitnya, tiap bulan amannya begitu, ya. Dan itu tarifnya sudah pasti, waktunya sudah pasti, ya. Ini ada kaitannya dengan akhirat, ya, wajibnya. Karena zakat itu ulama mengatakan adalah kotoran. Zakat itu di antara maknanya adalah kotoran. Ibu dan jamaah semuanya. Kira-kira mau nggak kita disuguhi kotoran itu makan? Nggak mau kan? Jika kita paham pikirnya, zakat itu kotoran. Maka untuk bisa bersih harta kita biar kotor, kita sudah disahkan, kita berikan pada 8 asal tadi itu, punya wajib. Sedangkan sedekah itu dan pikir dan infak itu punya sunnah, itu sunnah. Jadi tidak tariknya, tidak waktunya, ya, bebas syariatnya, mau beri berapa saja, ya. Infak sedekah bedanya di mana? Bedanya infak dan sedekah. Ada yang tahu
Ibu, bedanya infak dan sedekah. Jika sedekah itu adalah amal baik, ya, bisa materi dan non materi, ya. Ibu hadir di masjid ini itu menyenangkan panitia pengurus, menyenangkan, itu sedekah. Ibu nyumbang snack kalau nggak masuk dari untuk buka bersama, ya, itu juga sedekah. Oh, ini musola ini masih ada kurang bocor, kita sumbang 5 juta rame-rame, itu infak, okay. Jadi bedanya kalau infak itu berupa materi, sedekah itu bisa materi dan non materi. Senyumnya ibu-ibu juga sedekah, ya. Nek merokok bukan sedekah namanya. Senyum maut mematikan. Senyum maut. Senyum sendiri. Itu goreng mau coba sana Pak. Jadi kita diskusi ringan-ringan saja, ya. Ini maksudnya. Nah, oleh itu orang kadang-kadang berpikir, ya, yang nggak beriman punya uang diserahkan kepada zakat, berarti uangnya berkurang. Tapi kalau kita paham, Quran menjamin bahwa setiap yang kita keluarkan itu Allah ganti 10. Manja abil hasanati falahu asrun amsalnya, asrun itu 10. Jadi kita keluarkan 100.000, ya, maka kita akan memberikan Allah berapa? 10, 1 juta, ya. Jadi uangnya banyak namanya. Atau Pak Alisul, panitia pesantren selalu mengucapkan Al-Baqarah 261. Maksudnya itu na'amal bisa diawata, kan? Jadi Al-Baqarah 261 itu bersama berinfak 1, ya, akan diganti 700. Nah, 700 lebih banyak lagi, ya, lebih banyak lagi kan, ya, 700. Ini sudah ada di sini ayatnya, sampaikan, ya, saya baca. Nah, yang paling bahagia lagi kalau kita gunakan dengan sedekah, ya. Bahwa sedekah itu yang jelas Nabi menjamin asal dapatu tarutu bala. Jadi sedekah itu yang kita berikan tiap hari, ya, tiap pagi, siang, sore, kepada fakir miskin, kepada orang masjid, maka bala itu tidak akan bisa mendekati kita. Musibah tidak akan bisa mendekati kita. Yaitu gemarlah bersedekah rutin. Yang dicinta Allah tuh yang rutin, sedikit, 5.000, 10.000, itu rutin, ya. Tidak hanya dalam hari Jumat saja. Tiap pagi mau sumbang, masukkan ke orang masjid. Atau ada orang nyapu jalanan terpakai masjid 10.000, gitu, ya. Rutin, kecil rutin, maka Allah cinta itu, ya. Dan nanti di akhirat tidak akan kena pasal-pasal. Pasal pertama, apa pasal pertama? Jadi pasal pertama ada orang, ya, yang nanti ketika akan wafat itu dia bilang begini, idza ja'atul maut wa rabbil irji'in. Itu dalam surat Al-Mu'minun 99. Nantinya apa? Si seorang mayat tadi ngomong, ya Allah, ya Rabbi, janganlah aku matikan sekarang, agar aku kembalikan ke dunia, agar aku bisa beramal soleh, gitu kan. Itu poin pertama. Ketika ajal tiba, dia apa? Kedabikan, Jawa Rani kedabikan, ya. Karena masih merasa nggak pernah bersedekah, nggak pernah sholat, nggak pernah ini ngaji, maka dia itu dirasa atul maut wa rabbil irji'in wa ali amalan sholehah, ingin beramal sholehah. Nanti dibaca di Al-Mu'minun 99, ya. Itu baru mau meninggal, gitu. Nah,
kasus lain di Quran, ya, di Quran itu di surat As-Sajdah 72, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ya Allah, Rabbana ya Allah, absorna ya Allah, aku telah melihat, absorna mata melihat menyaksikan, wasamina telinganya mendengar, watina nakmal soleh innahu kinun. Jadi orang tadi yang ketika ajalnya itu sudah kejadian, ya mau tidak mau kan hari itu mereka jatuh sakit sekali. Nah nanti orang itu ketika di neraka itu masih bicara berdoa Rabbana absorna, aku melihat ya Allah, keyakinan bahwa ternyata neraka itu ada, neraka ada, dan menyaksikan orang tersiksa di akhir mereka itu. Ya. Dan aku mendengar cerita orang-orang itu semuanya, di neraka itu semua menjadi mendengar semuanya. Pasti dan amal soleh, maka berikan aku sebentar ya Allah agar aku bisa menjadi orang yang yakin untuk bersedekah beramal soleh. Jadi sebelum meninggal dia juga kena pasal, ya, tidak mau keluar rohnya. Ketika mau di neraka juga berdoa seperti itu, ya sudah salah semuanya, ya, sudah salah semuanya. Ya. Jadi itu belajar ya, sekalian. Jadi kita masih hidup ini, rajinlah bersedekah, ya, rajinlah bayar zakat, infak. Ada kotak masjid, kira-kira bunyi ya nih, kotak masjid jalan ini. Kira-kira mak kloset apa produk? Kritik ya. Itu Pak. Nek kloset berarti ini mungkin biru apa? Itu kelasnya Pak Karsono, Pak Ibrahim ya, moga-moga ya. Mak produk ya, ini kelas apa? Ya. Juris sekarang. Juris. Jadi kenapa sampai orang kiranya ini memang makas rupiah kerincing ini. Tidak apa-apa, yang penting itu istiqomah gitu. Tapi kalau orangnya itu mampu, oh iya banget tuh. Betul ya? Kebangetan mau mampu mau sampai kelas. Ya, dari rumah sudah siapkan. Aku hari ini akan bermajlis, aku akan jumatan, aku siapkan. Ya, kalau bisa warna merah gitu ya, warna merah. Sedihnya biru, ya. Ya, ini nanti akan dijemput. Zakat, infak, sedekah akan dijemput. Ya, maka ada orang kesulitan, ada orang tadi itu dapat asmar, tidak bisa bekal, macam-macam. Maka zakat, infak, sedekah ini, ya, ini kejadiannya kalau ya, Quran itu kita baca dan kita yakin bahwa Quran itu tidak akan salah. Itu kalam Allah, ya, kalam Allah. Jadi orang yang tidak bersedekah nanti akan dibolehi. Apa dibolehi? Dibolehi apa bahasa Jawa ini? Bahasa Jawa. Apa Bu? Bulan itu bahasa Jawa. Ya, bahasa Indonesia apa? Dibolehi. Ditunjukkan, Diperlihatkan. perlihatkan. Ya, diperlihatkan. Itu loh. Dulu ketika ada korak lewat, ada tetangga sakit, ada yang menderita, ya, ada orang tak sumbangan untuk kepentingan dakwah siar, kamu nggak pernah memberi. Nah, sekarang rasakan kamu di sini panasnya neraka, ya. Itulah ya. Itu kesimpulannya Bu ya. Kenapa saya ingatkan agar kita hidup ini dimanfaatkan betul untuk mencari kebaikan, agar kita tidak merasakan panasnya dan apa ya, sakitnya ajal ketika tiba dan sakitnya ketika nanti di mana di bariah alam kuburan, ya, kuburan. Insya Allah kalau kita rajin silaturahmi seperti ini, rajin ngaji seperti ini, ya, semangat dari ilmu Allah, maka kita akan temani oleh siapa Bu? Yang mana siapa Bu di belakang? Quran. Quran. Ada 5 yang menemani kita untuk Quran, ya. Kemudian amal soleh kita, ya.
kemudian ucapan basmalah agar tidak dipimpin oleh hewan-hewan yang melata, ya, dan agar lancar ketika sidang mungkar wanakir. Itu semuanya akan mengenai kita semua kalau kita rajin sedekah, menjaga infak sedekah. Itulah kira-kira ringkas cerita ya malam ini bicara masalah zakat infak sedekah. Yang penting kegiatan kita masih sehat walafiat ini karena Allah Taala. Karena itu semoga setelah ini ibu rajin selalu sedekah hingga profesinya menjadi halal thayyibah dan rezekinya melimpah ruah. Amin Allahumma amin. Karena itu sebelum dia mengantar tausiah ini, Bapak Ibu mungkin ada yang mau jelas materinya, silahkan.